Alhamdulillah kita sudah sampai di surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir surat yang ke-74, masih juz yang 29. Dan surat Al-Mudaththir sebagaimana sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, yang termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Bahkan banyak ulama menyebutkan itu adalah surat yang kedua turun. Mudaththir surat yang nomor 2 turunnya setelah surat apa? Surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq. Dan surat Mudaththir ini ada keunikannya. Di mana ayatnya pendek-pendek kecuali satu ayat. Tengah-tengah panjang bener. Singkat sekali teman-teman, itu kalau setoran asli di situnya banyak salah. Dan ini anomali unik dan bikin kita semangat ngafalin. Siapa miskal saya? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrijza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Allah SWT berfirman, wahai orang yang berselimut. Al-Mudaththir artinya sama dengan Al-Muzammil. Al-Mudaththir artinya sama dengan Al-Muzammil. Bangunlah dan berikanlah peringatan. Kalau kemarin Nabi disuruh apa? Suruh ibadah. Ibadah yang sifatnya ritual, itu sholat malam. Yang itu dalam rangka apa kemarin hikmahnya? Men-charge mental keimanan Nabi SAW, karena beliau siangnya akan menghadapi perjuangan yang luar biasa. Anda nih besoknya Anda suruh presentasi, malamnya bagaimana? Presentasinya di depan rektor gitu ya, atau pidato pengukuhan guru besar misalnya. Gimana? Malamnya gimana? Pasti persiapan matang ya. Nabi SAW setiap harinya lebih dahsyat daripada itu. Setiap harinya harus pidato di hadapan orang Mekah yang mereka nggak mau dengerin Nabi. Itu bedanya. Kalau saya ceramah, teman-teman datang memang sengaja mau dengar ceramah. Kalau Nabi enggak. Nabi ini ceramah, orang-orang enggak mau dengar ceramah Nabi. Gitu ya, apalagi Nabi Nuh. Surat 71 juga kita cerita bagaimana perjuangan Nabi Nuh. Makanya butuh charge yang luar biasa. Dan Nabi kan enggak bawa powerbank berarti ya. Berarti lo harus enggak main-main charge. Maka Allah perintahkan suruh apa? Salat malamnya panjang. Qumil laila illa qalila. Kemudian itu ternyata dinasakh untuk siapa? Untuk umat Nabi. Saya tanya, kalau tadinya wajib untuk semua umat, terus dinasakh hanya untuk umat Nabi saja, berarti Nabi hukumnya salat malam apa untuk beliau? Tetap wajib. Tadinya salat malam wajib buat semua orang, kemudian diberi keringanan untuk umatnya Nabi. Gak apa-apa, gak wajib. Berarti kalau Nabi sendiri hukumnya masih apa? Masih wajib, dan seperti itu adanya. Di surat ini perintahnya berdakwah. Karena surat sebelum sudah perintah sifat ritual, ibadah ritual, sekarang ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini ibadah juga yang sering kita lalaikan sebenarnya. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Dari sini adab-adab dai, dan ini memang topik atau temanya biasanya ini adab-adab dai, adab-adab pendakwah. Dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah diagungkan, sudah dia besarkan, maka orang-orang pun akan terlihat kecil di hadapannya. Kalau dia diancam, mau dibunuh, kamu saya bunuh ya, kalau terus dakwah, dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena bagi dia yang paling besar siapa? Allah. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan dari kotoran, bersihkan dari najis. Bahkan sebagian ahli tafsir juga mengatakan wa thiyabaka fatahhir ini majaz, maksudnya dan jiwamu bersihkanlah. Tapi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menguatkan wa thiyabaka faqassir, dan pakaianmu maka pendekkanlah.
Li'anal Arab kanu yutawiluna thiyabahum, ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Karena orang Arab dahulu memanjangkan pakaian mereka. Yajuruna azyalahum, itu kalau pakai gamis sampai nyeret-nyeret. Fakanat thiyabum tatanajjas, maka pakaian mereka pun kena najis ya. Ini laki-laki, khusus laki-laki. Wa li'anna tatwil adzail innama yaf'alu al-khuyala al-mutakabbir. Karena memanjangkan yang seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang sombong dan takabur. Fanhar Rasulullah dzalik, maka Nabi melarangnya. Dan terkenal hadisnya bagaimana? Ma'asfal minal ka'bin minal izari fa finnar, apa yang di bawah dari sarung, di bawah mata kaki maka neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan mazhab kita dan mazhab mayoritas ulama adalah bahwasanya hukumnya kalau disertai dengan kesombongan hukumnya haram. Ini ijma'. Tapi kalau hukum tidak disertai kesombongan maka khilaf di antara ulama. Mazhab mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i sendiri berfatwa langsung dalam Al-Um, itu hukumnya makruh. Tapi sekalipun demikian maka mukmin yang baik ini tidak hobi melakukan yang makruh ya. Sekalipun ulama-ulama besar berfatwa itu makruh kalau tidak disertai kesombongan, tapi demikian orang-orang bertakwa ini yang mubah-mubah saja dia kurangi, apalagi yang makruh. Dan itu termasuk salah satu tafsiran wathiyabaka, atau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wathiyabaka faqassir. Ya, luar biasa ya tafsir beliau. Warrujza fahjur, kita bacanya warrujza, tapi jumhur bacanya apa? Warrujza. Dan itu cuma kita aja yang baca warrujza. Cuma kita hafaz aja. Yang termasuk mufradat hafaz. Ya, ada buku khusus membahas ciri khas masing-masing riwayat. Nah, ciri khas kita tuh saktah yang 4, ada sekitar belasan ciri khas kita. Di antaranya saktah yang 4. Itu 4 saktah itu kita aja. Nah, di antaranya juga ini yang baca warrujza dengan dhamma itu cuma kita. Sisanya bacanya bagaimana? Warrijza fahjur. Dan warrujza atau warrijza ini maknanya yang pertama berhala. Berhala jauhilah. Jadi kamu ini jangan malah bikin syirik. Kamu melarang orang syirik tapi kamu sendiri musyrik. Enggak boleh. Warrujza fahjur. Oh ya, masalah wathiyah bakal fatah juga berarti ini anjuran untuk dai bagaimana? Pakaiannya harus diperhatikan. Harus bersih. Tidak harus mahal, yang penting keren. Penting bersih lah, rapih gitu ya. Enak dilihat. Ini wathiyah bagus. Lagi-lagi ini pokoknya topik awal surat ini adab-adab pendakwah. Gitu ya. Dia pakaiannya elegan gitu ya. Terus warujza tadi apa arti pertama? Berhala. Arti kedua dosa secara umum. Dan ini yang dikuatkan banyak ahli tafsir, karena kalau sudah dosa dilarang berarti apa? Ya include di situ kemusyrikan. Apalagi musyrik dosa yang paling besar. Itu adab yang kesekian ya. Jadi pendakwah harus menjauhi apa? Menjauhi dosa, apalagi kemusyrikan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi tapi dengan harapan mendapatkan lebih banyak. Jangan kamu memberi tapi mendapatkan lebih banyak. Wala tamnun tastakthir. Berarti dai bagaimana? Tidak boleh memberi tapi dengan harapan duniawi, ingin dapat lebih besar. Walaupun kita yakin pasti kalau memberi dapatnya lebih besar, tapi tidak boleh niatnya ngasih infak supaya balik nanti. Enggak. Jangan gitu. Berarti mafhumnya dai harus bagaimana? Harus kikir apa harus royal? Harus royal. Jadi jangan memberi minta banyak. Berarti Nabi dai bagaimana? Memberi dan gak minta banyak. Kan gitu ya. Dan dai harus seperti itu. Memang ciri khas dakwah ya. Alhamdulillah insyaallah nanti tanggal 3 ini salah satu yayasan di sekitar kita ini kerja sama salah satu pesantren mahasiswa. Ini majul semua nih. Yang tidak disebutkan ya. Salah sekelompok hamba Allah gitu ya, insyaallah yang hadir di sini tanggal 3 insyaallah ada buka puasa bersama dan baksos ya, Bang Rizan ya. Insyaallah di kampung. Ini termasuk metode dakwah nih, jangan dakwah kagak ada sosialnya. Nih dakwah apaan? Jangan gitu ya. Dakwah tuh harus ada baksosnya, buka puasa bersama, infak, ngirim untuk dulu pengajian kita alhamdulillah ngirim untuk saudara-saudara di Timur Tengah ya alhamdulillah. Nanti kalau ini mungkin kita nanti di akhir daurah ini ngumpulin duit lagi ya. Insyaallah. Dan seperti itu.
Artinya adab dakwah ada berapa nih? Banyak ya. Ya tolong teman-teman perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, oh ya ini lupa, saya baca tadi. Wali rabbika fasbir. Yaitu dakwah juga bagaimana? Sabar. Enggak boleh. Dan sabar ada 3 macam. Yang pertama sabar apa? Sabar dalam ketaatan. Dakwah itu kan ketaatan bukan? Sabar dalam berdakwah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat kan. Kalau berdakwah berarti otomatis dia harus terdepan, lari menjauhi dosa. Harus sabar deh. Yang ketiga, sabar dalam takdir ya, dalam musibah. Berarti kalau misalnya dia berdakwah kemudian mendapatkan yang gak enak, maka dia harus bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawmaidzi yawmun 'asir 'alal kafirina ghayru yasir dharni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang topiknya berpindah kepada penentang dakwah. Fa idza nuqira fin naqur, jika telah ditiupkan sangkala yang kedua. Nuqira fin naqur, ditiupkan yang kedua. Fadzalika yauma idzin yaumun 'asir, maka hari itu adalah hari yang sulit. Sulit bagi semua. Bagi orang beriman maupun orang tidak beriman. Tapi Allah pertegas orang tidak beriman bagaimana? 'Alal kafirina ghairu yasir. Kata Syekh Al-Bantani, berarti kalau buat orang beriman sekalipun dia sebenarnya susah tapi jadinya apa? Jadi mudah. Mafhumnya gitu ya. Hari tersebut hari yang sulit buat semua orang. Tapi bagi orang tidak beriman itu sulit banget. Bagi orang tidak beriman berarti Allah beri keringanan. Allah ringankan. Seperti itu ya. Hari kebangkitan. Orang beriman bagaimana? Allah beri naungan saat hari mahsyar. Orang beriman bagaimana? Diberi pakaian. Orang beriman bagaimana? Bisa minum di telaga. Orang beriman banyak fadilahnya. Atau Allah Subhanahu wa taala Allah beri contoh orang tidak beriman bagaimana? Siapa dia? Ini namanya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Ini antagonis surat Al-Muddatsir. Di mana dia adalah bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya siapa? Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini orang yang orang-orang Mekah yakin seandainya Nabi Muhammad ini benar-benar nabi, harusnya jadi nabi bukan dia. Jadi nabi ini si Al-Walid. Karena dia ini penyair ulung, karena dia ini orang cerdas sekali, paling cerdas di Quraisy. Karena dia orang yang kaya raya, anaknya banyak, 13.
punya kebun di mana-mana. Apalagi kebun beliau di Taif. Taif ini kayak puncak ya. Jakarta sama puncak itu kayak Mekah dengan Taif. Jadi Jakarta ini pusat orang datang macam-macam kan ya. Tapi kalau wisata terdekat yang adem di mana kan puncak. Mekah sama. Mekah nggak jauh tuh Taif. Taif itu pegunungan, adem, villa-villa di situ. Kota wisata lah dari dulu tuh. Persis Jakarta dengan puncak, makanya dengan Taif. Si Al-Walid ini punya banyak tanah di mana? Di Taif. Bisa dibayangkan kayaknya dia. Sampai-sampai julukannya apa? Wahid, Al-Wahid. Namanya Al-Walid, julukannya Al-Wahid. Al-Wahid itu the special one. Al-Wahid itu bener nggak bohong saya. Bener kan saya teh? Al-Wahid artinya special. Dia Wahid julukannya. Namanya siapa? Al-Walid, julukannya Al-Wahid. Kalau Al-Wahid satu. Kalau Al-Wahid itu cuma satu. Satu-satunya. The only one. Makanya Allah mengatakan apa? Dzarni wa man khalaqtu wahida. Allah sebut julukannya tapi dalam bentuk yang jelek. Biarkan aku berhadapan langsung dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduna. Aku berikan buat dia harta yang banyak. Tadi sudah saya sebutkan hartanya. Ibnu Abbas sendiri mengomentari, dia ini punya onta, sapi banyak, kambing-kambing banyak. Ngeri. Budaknya nggak kehitung. Ibnu Abbas komentar. Ya, itu semua kekayaan seperti itu adanya zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin rekening gitu ya. Kemudian properti, saham, perusahaan, kurang lebih seperti itu. Kalau dulu bentuk-bentuknya hewan, budak, tanah, kebun. Kata Muqatil penasir tabi'in, dia ini punya kebun-kebun di Taif yang buahnya itu nggak pernah berhenti panen, baik musim dingin maupun musim panas. Jadi dia punya kebun isinya buah-buahan yang itu ganti-gantian aja panennya. Misalnya kalau kita buah rambutan panen, ntar habis itu buah apa sih musimnya? Mangga, habis mangga apa? Mungkin durian, seperti itu ya. Jadi nggak pernah stop, kebunnya itu selalu panen. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang banyak dan selalu ada di dekat dia. Ini gambaran orang luar biasa zaman itu. Anak dianggap juga bentuk kejayaan. Berapa jumlah anaknya? Anak ada 13. Sebagian disebutkan al-Isjar. Tapi yang masuk Islam cuma 3 nantinya, yaitu Khalid bin Walid, Hisham bin Walid, dan Umarah bin Walid. Khalid ada ceritanya di film Nabi itu atau film Umar ya, ada momennya diabadikan scene-nya. Jadi 13 anak beliau yang masuk Islam 3, Khalid bin Walid, kemudian Hisham bin Walid, sama Umarah bin Walid. Syuhuda selalu ada dekat dia, ini berarti anak-anak ini siap sedia membantu ayahnya. Ayahnya nyantai aja. Kenapa kok anaknya nggak pergi-pergi? Karena mereka kaya. Zaman dulu orang Mekah itu kalau mau kerja itu ya mesti keluar. Ya ngapain? Rihlatas syita wa shaif, dagang. Tapi si Al-Walid bin Mughirah nggak butuh dagang. Nggak butuh anak-anaknya pergi, nggak usah. Udah punya banyak staff, udah punya kebun yang panen terus-terusan. Udah, itu jadi dia uang yang datang ke dia ya, bukan dia nyari uang. Pasif income istilahnya. Berarti udah kekayaannya bagaimana levelnya nih Bang Riman? Terlalu banyak. Ada. Dan gitu ya. Memang rata-rata orang kaya ini enggak kerja malah. Karena rata-rata uang yang bekerja untuk dia. Ini seperti itu. Wa banina syuhuda. Syuhuda artinya apa? Terus ada di dekat dia. Anaknya ini 13-13-nya enggak disuruh kerja. Wa mahatul tamhida. Udah gitu Allah berikan kekuasaan. Dia sebagai salah satu pemimpin kota Mekah. Teman-teman harus ketahui, orang Mekah ini enggak punya pemimpin satu orang, enggak punya ya. Dan ini sistem yang dicela Islam. Sistem yang dicela Islam, sistem yang ada sekelompok orang tapi enggak punya pemimpin satu. Ini enggak boleh sebenarnya. Jangankan kota. Orang mau pergi jauh aja, rihlah jalan-jalan misalnya 3 orang, harus suruh milih satu pemimpin. Enggak bisa udah pemimpin masing-masing, enggak bisa. Harus satu pemimpin. Nah, Mekah ini enggak punya pemimpin satu orang. Punyanya pemimpin suku, pembesar-pembesar suku. Yang mereka ngapain? Rapat di mana? Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa ini seperti dewan gitu ya, seperti Senayan. Itu rapat di situ pemimpin-pemimpin suku. Tapi kalau ditanya siapa mau pemimpin Quraisy, enggak ada jawabannya. Enggak ada. Dan ini hal yang dicela sama Islam, enggak boleh. Dan itu
Maka Islam begitu ada langsung ada pemimpinnya. Nabi wafat bahkan langsung ditunjuk pemimpin setelah beberapa saat setelah Nabi wafat. Karena nggak bisa. Walaupun kita tahu Muhajirin ada pemimpinnya, Ansor ada pemimpinnya, udah jelas siapa tokoh-tokohnya. Tapi karena nggak ada satu pemimpin yang ditaati, para sahabat itu bersegera menunjuk satu pemimpin, satu orang. Ketika diusulkan ada pemimpin Ansor, pemimpin Muhajirin, ditolak mentah-mentah usulannya. Karena itu berarti kembali ke sistem jahiliyah, tidak punya pemimpin. Dan hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah, Al-Masail Al-Jahiliyah. Di antaranya adalah di antara tradisi jahiliyah itu tidak punya pemimpin satu. Enggak benar malah. Dan kita bisa saksikan apapun yang enggak punya satu pemimpin itu ini enggak beres. Ya. Seperti walaupun kita juga menentang pemimpin satu yang diktator, semuanya dia one man show itu juga enggak bagus, tapi tetap dimanapun kepanitiaan misalnya. Ya berarti harus satu yang kita tunjuk. Siapa dituakan, semua keputusan kembali ke dia seperti itu adanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatma'u an azid." Tapi dia ingin udah mencapai puncak kejayaan, ingin lebih, ingin aku tambahkan. Tafsirannya adalah dia mengatakan ketika Nabi Muhammad ini menceritakan surga neraka, kata dia, seandainya surga beneran ada, itu pasti diciptakan untukku. Kata Al-Walid bagaimana? Seandainya Muhammad ini benar, ada surga, pasti surga itu sebenarnya diciptakan untuk saya. Kanlah, kata Allah, enggak gitu. Innahu kana li ayatina anida. Dia ini menentang ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda. Ya, aku akan bebani dia dengan azab yang menyiksa. Sesungguhnya si Al-Walid ini fakkara, dia berpikir. Wa qaddara. Dan menimbang-nimbang. Karena dia suatu ketika pernah mendengar Nabi SAW membacakan surat Fussilat. Membacakan surat apa? Fussilat. Kemudian dia terkagum-kagum. Sehingga kemudian dia datang dan berpidato di hadapan orang-orang Mekah bahwasanya ini yang dibawakan oleh Nabi SAW adalah benar-benar bukan omongan manusia. Dia mengatakan, wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins. Aku telah mendengar dari Muhammad tadi ucapan yang itu bukan ucapan orang, bukan ucapan manusia. Wala min kalamil jin, bukan juga ucapan jin. Innalahu lahalawa, ini ucapan terkenal ya, statementnya beliau. Innalahu lahalawa, dia memiliki rasa yang manis. Wa inna alaihi latalawah, dia segar. Wa inna alahu lamuthmir, atasnya ini berbuah. Wa inna alahu lamuklik, bawahnya pun berbuah. Nih gambaran pengakuannya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah tadi sudah kita katakan dia orang cerdas, dia penyair, dan dia siapa dia itu? Yang luar biasa. Dia mengakui. Wa innahu ya'lu wa la yulala, dan firman dan apa yang dikatakan sebagai firman Tuhan itu oleh Muhammad tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tapi orang-orang Quraisy kecewa dengan statementnya Al-Walid, mengecewakan. Kata mereka, "Soba Al-Walid. Walid sudah murtad. Walid sudah murtad." Mereka kecewa. Mereka membuli Al-Walid. Kemudian mereka membuat isu Walid bin Mughirah ini pindah agama gara-gara ditawarkan harta lebih banyak oleh Nabi Muhammad atau disogok oleh Nabi Muhammad. Al-Walid akhirnya ngapain orang-orang Mekah? Orang-orang Mekah ngumpulin harta mereka, kemudian mengatakan kepada Al-Walid, "Al-Walid, kalau memang Nabi Muhammad ini ngasih harta ke kamu biar kamu murtad, ini kita kasih kamu harta kita semuanya, kamu jangan murtad." Akhirnya Al-Walid tidak jadi masuk Islam. Dia memang belum masuk Islam, dia baru berkomentar positif saja. Tapi seperti itu. Akhirnya malah sebaliknya, Al-Walid sekarang terjebak dalam rapat orang-orang Quraisy, memutuskan isu apa yang kita gunakan untuk menjatuhkan Al-Quran. Kita harus menyepakati tuduhannya nih. Jangan terpencar-pencar seperti sebelumnya, karena sebelumnya ada yang bilang gila, ada yang bilang penyihir, ada yang bilang, itu kan melemahkan ini ya, penjatuhan ya. Kalau mau menjatuhkan kan ya gitu gimana? Kemarin ini, sekarang ini. Ini nggak terbukti, itu nggak terbukti, payah berarti. Ini jelek, blank campaign-nya nggak profesional. Makanya sekarang mereka menyatukan opini nih. Kita bilang apa nih? Black campaign Quran. Ada usul. Saya usul dia ini penyihir. Enggak. Gimana? Penyihir tuh jelas gaya-gayanya
ucapan-ucapan. Kita semua udah tahu penyihir kayak apa. Dia nggak kayak penyihir. Oh nggak, dia tuh tukang bohong. Aduh, emang kalian pernah lihat Nabi Muhammad bohong? Nggak pernah kan dari kecil. Kalau gitu dia ini orang gila. Orang gila tuh kelihatan. Gilanya kayak apa? Kita lihat si Muhammad ini normal-normal aja. Sehat-sehat aja, pinter malah. Banyak kasus dulu dia jadi solusinya. Gimana nih? Innahu fakkara qadar. Akhirnya Walid mikirin. Terus dia timbang-timbang. Fakutila kaifa qaddar. Celaka dia, bagaimana dia menimbang? Summa qutila kaifa qaddar. Celaka dia, bagaimana dia menimbang? Berarti ini pujian tersirat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekuatan daya pikirnya si Al-Walid. Ya. Maksudnya dia memang ketika menimbang nih dalam 3 kali Allah sebutkan qaddar. Jadi Al-Walid ketika mau membuat tuduhan kepada Al-Qur'an, menyatukan opini kufar Quraisy, maka dia ini benar-benar dalam penimbangannya. Tapi kata Allah, celaka, gimana dia mau menimbang? Summa nazar, kemudian dia melihat pada Al-Qur'an. Dia timbang ayat-ayat yang dulu pernah dia dengar. Summa abasa, tapi dia cemberut setelah itu. Aduh, susah ini, apa tuduhannya? Wa basar, kemudian mengernyitkan dahinya. Basar susahnya gimana mau menuduh Al-Qur'an yang enggak? Bingung. Ini Al-Walid orang yang cerdas banget, penyair ulung, ini kebingungan nyari celah lemahnya Al-Qur'an. Sampai dia abasa, sampai dia basar. Dia cemberut, dia mengernyitkan dahi dan mikirnya dalam. 3 kali Allah sebutkan qaddar. Tsumma adbar wastakbar, tapi sayangnya ternyata ego dia lebih besar. Dia berpaling dan dia menyombongkan diri. Faqala, akhirnya dia memutuskan, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini sihir. Kenapa sihir? Tadi katanya bukan penyihir si Muhammad. Enggak, ini sihir. Kenapa? Karena Muhammad dengan Al-Qur'annya memecah belah kita. Ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Anak jadi mengkafirkan orang tuanya, kan gitu ya ceritanya. Jadi orang tuanya kan jadi musyrik, ya enggak? Saudara jadi enggak lagi sejalan dengan saudara. Ini tuduhan, lagi-lagi ini tuduhan. Karena enggak benar dibilang Islam memecah belah Quraisy. Justru kemusyrikan lah yang memecah belah. Bukan Islam, Islam menyatukan. Kamu musyrik itu memecah belah, kan gitu ya. Tapi demikian. Akhirnya sampailah Al-Walid kepada kesimpulan, kita satukan langkah kita. Ini adalah sihir. Kenapa? Karena dia memecah belah persatuan Quraisy, memecah belah kebinekaan kita. Demikian. Akhirnya senang orang-orang Mekah, senang. Setelah itu keluar dari Darun Nadwa, senang mereka. Dapat apa? Kesimpulannya bahwasanya ini Al-Qur'an adalah sihir memecah belah. In hadza illa qaul bashar, kata si Al-Walid, ini adalah ucapan manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. La tubqi wa la tadhar. Apakah tahu kamu saqar itu apa? Wa man dara kama saqar, la tubqi wa la tadhar. Saqar tidak menyisahkan, tidak pula membiarkan. Tidak menyisakan ada darah dan daging, melainkan pasti disambar, dan tidak membiarkan ada orang yang selamat dari api tersebut. Demikian penjelasan dari Ibnu Abbas. Lawahatun lil bashar. Lawahah ada tinggi di atas orang. Lawahah tinggi. Ay zahirah lil bashar min masirati 500 am. Terlihat dari jauh. Tinggi besar apinya. Lawahatan juga dibacanya lawahatan lil bashar, tapi ini qiraat syadz. Alaiha 19, di neraka ini ada berapa? 19 malaikat. Kemudian akhirnya isu baru dihembuskan oleh orang-orang musyrikin. Ini gimana nih? Masa neraka cuma 19 aja penjaganya? Akhirnya Abu Jahal bilang gini, ini nih, kalian kan orang-orang hebat perangnya. Apa kalian gak bisa 10 orang ngadepin satu malaikat atau kita 190, masing-masing 10 hadepin satu orang dari malaikat. Udah, kita menang nanti. Terus di antara mereka ada nyeletuk. Ini Abul Asyad bin Usaid. Katanya gini, udah, gua jangan gitu Abu Jahal. 17 malaikat biar saya ngadepin, kalian 2 aja. Ini lebih ekstrim lagi nih. Kata dia, ana akhfikum 17, waqfuni antum 2. Kalian 2 aja, saya 17. Biar saya ngadepin sendiri. Main-main. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna ya ashaban nari illa malaikah. Kami tidak jadikan panitia penyiksa neraka kecuali apa? Malaikat saja. Illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Kami tidak jadikan jumlah mereka 19 kecuali sebagai apa? Sebagai ujian keimanan. Buat siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Dan agar ahli kitab yakin dan orang beriman bertambah keimanan.
Dan agar orang-orang yang ahli kitab ini tidak ragu. Begitu juga orang-orang beriman. Ini kenapa disebut ahli kitab nih? Karena ternyata angka 19 ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tapi uniknya sekarang ahli tafsir semuanya ini sepakat angka 19 ini ada di dalam Taurat dan Injil, dan demikian dalam sirah juga. Demikian. Jadi ahli kitab di zaman Nabi mengakui, ya benar 19 jumlahnya. Tapi peneliti-peneliti modern ini nyari di Taurat dan di Injil nggak nemu mana ayatnya. Dan semalam saya sampai begadang nyari-nyari dan nemu juga. Tapi ada akhirnya yang menemukan, tapi ini istinbat, tidak nas. Yani memang tidak ada secara nas. Jadi sebagai mereka berkesimpulan itu sudah dihapus ayatnya. Kesimpulan pertama bagaimana ayatnya? Sudah dihapus. Karena gengsi ya, dihapus akhirnya. Kemungkinan kedua belum dihapus, tapi diambil dari jumlah nenek moyang manusia. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai terakhir ini disebutkan nenek moyang manusia, dan sudah saya sering singgung sebenarnya. Kita bacakan ya, dengarin ya. Ini terjemah baru demikian katanya, terjemah tahun 74. Saya nggak tahu sudah diupdate atau belum. Pasal 10 ayat 1, inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Itu 3 orang, Sem, Ham dan Yafet. Sem ini bapaknya ras apa? Ras Kaukasoid. Ham ras Negroid, dan Yafet Mongoloid. Keturunan Yafet ialah Gomer 1, Magog 2, Madai 3, Javan 4, Tubal 5, Mesek dan Tiras. Ini memang demikian, kitab Kejadian ini banyak hal rinci-rincinya, sehingga itulah yang jadi sumber Israiliyat di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian disebutkan lagi keturunan Javan, keturunan Gomer adalah Askenaz, Rifat, Togarma. Waduh, keturunan Javan ini ada petanya sebenarnya nih, jadi Table of Nations. Kitab Genesis nih, kitab Kejadian memang penafsir Nasrani ini bikin peta penyebaran keturunan Nabi Nuh. Dan itu benar kebaca jejak. Kalau belajar ilmu etnologi, ilmu yang pelajari etnis, itu nggak mungkin nggak bahas ini. Itu mesti harus mereka bahas ini. Dan sudah saya bilang ya, di Quran juga ada pembenarannya, wa ja'alna dzurriyyatahu mul baqin. Keturunan Nabi Nuh yang tersisa. Ayat kemarin gimana? Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Kami bawa kalian di perahu. Kok kalian? Karena semua manusia ini sebenarnya kembali kepada anak-anak Nabi Nuh yang di perahu. Wah, ini macam-macam nih. Sebutkan keturunan Ham itu tadi berarti berapa nih? 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10. Keturunan Ham itu ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 10 tambah 4 berapa nih? 14. Kemudian keturunan satu lagi Sem belum ya, Sem. Sem ayat ke-22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut dan Aram. Ada berapa tuh? 5. 19. 19. Demikian ini satu ayat yang paling dekat dengan kemungkinan tersebut, ya. Apa? Levi itu mah anaknya Nabi Yakub. Jangan lupa. Jauh setelah. Dia keturunan Sem juga. Tapi kedua ya, kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama apa? Ayatnya sudah hilang dari Taurat dan Injil, mungkin sengaja. Karena tidak ada penentangan di zaman Nabi ketika turun ayat ini, tidak ada penentangan. Ahli kitab nggak protes, nggak ada tuh di kitab kita, nggak gitu. Aman-aman saja. Dan terus penafsir seterusnya sampai Ibnu Katsir juga mengatakan demikian. Dan Ibnu Katsir ini padahal penafsir yang benar-benar nukil langsung dari Alkitab. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau baca Al-Bidayah wa Nihayah, itu berapa kali Ibnu Katsir menukil langsung teks Taurat atau teks Injil, benar-benar dikopas sama beliau, membuktikan nih. Malah disebutkan kitab apaan? Sifar Takwin, Genesis ya. Sifar tuh kitab Sifar. Kayak gitu. Tapi beliau nggak mengomentari ini ayatnya gimana. Cuma saya yang makasih kenapa nggak nyebutin ayatnya. Coba disebutin ayatnya biar kita bisa ngelacak. Tapi demikian para peneliti modern akhirnya menemukan itulah ayat yang terdekat menyebut angka 19. Jadi seolah-olah 19 penjaga neraka itu sama dengan 19 asal mula manusia. 19. Jadi masing-masing pegang kabilahnya. Kamu pegang. Kayak gitu. Tapi ini mustahil nggak sih
Masa penjaga neraka cuma 19? Nggak mustahil lah. Nggak mustahil. Kita beriman dengan hal-hal yang jauh lebih nggak ternalar daripada ini kok. Apalagi kita juga sudah bilang kemarin bahwasanya kebanyakan siksa neraka itu bentuknya otomatis ya. Kisah Miraj gimana, ada orang membenturkan batu ke kepalanya sendiri, itu otomatis dia nyiksa sendiri. Ada orang gimana kalau bunuh diri dari jurang, siksaannya bagaimana, hadis riwayat Bukhari. Ada orang bunuh diri, lempar diri dari atas tinggi, nanti di neraka bagaimana dia ngelempar diri sendiri gitu ya. Jadi kalau di Jepang misalnya bunuh diri dari jembatan, nanti di neraka juga bunuh diri dari tempat tinggi di neraka. Terjatuh, ntar dia di atas lagi, jatuh di atas lagi. Itu butuh malaikat nggak? Nggak butuh. Itu udah otomatis seperti itu. Ada yang siksanya makan makanan berduri, ada yang mengunting lidah sendiri, ada yang siksanya itu memang saling menyiksa, ada. Seperti yang pemakan riba tuh ya. Ada orang lemparin batu, dia berenang, terkedorong, seperti itu. Ada siksaannya nggak butuh malaikat, cuma api-api aja. Misalnya siksa pezina, bagaimana sisanya? Mereka ditungku besar, kemudian ada api menyembur dari bawah. Terus mereka naik ke atas, kepanasan. Sampai atas, apinya mereda, mereka turun lagi. Apinya kemudian menyembur lagi, dia naik. Seperti itu. Ada yang sisanya digantung. Mohon maaf, wanita-wanita nggak benar digantung di atas itunya. Digantung, diikat itunya. Jadi mungkin belum lagi kalau kita mendengar hadis berikut. Ya, bahwasanya satu malaikat ini bisa menciduk 70.000 orang. Ya akhudhu ahadum sab'ina alfan fi kaffihi wa yarmihim haitsu arada min jahannam. Bisa melempar sekali rauk malaikat berapa? 70.000 orang. Itu dilempar bisa. Karena kita sudah buktikan bahwasanya kemarin saja malaikat pengangkut arsy bagaimana besarnya? Antara daun telinga dengan pundak 500 tahun ya. Jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Maka malaikat-malaikat neraka ini juga besar-besar, jauh lebih besar nih, lihat. Antara dua pundaknya setahun di sisi Allah. 1 tahun di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia, 1000 tahun. Wah. Nah, pokoknya demikian ada. Dan banyak ahli tafsir menguatkan 19 itu termasuk Malik di situ ya. Kebanyakan mereka mengatakan 19 ini termasuk Raja Malaikat Malik. Atau Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, dan agar mereka yang berkata orang-orang yang menyakiti hatinya dan orang-orang yang ingkar, apa sih yang Allah inginkan dari angka ini? Demikian Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah beri hidayah siapa yang dikehendaki. Dan sebenarnya kalau mereka meragukan angka 19, malaikat Allah banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Tuhanmu, malaikat totalnya. Semuanya, enggak cuma malaikat neraka, kecuali dia saja. Dan ini neraka hanyalah pengingat bagi manusia. Allah berfirman ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Kata Allah, kalla wal qamar, tidak seperti yang dia duga, demi bulan dan demi malam. Kalau kita bacanya id adbar ya. Kalau mayoritas al-qiraat bacanya wal laili idza dabar. Jadi alifnya digeser. Id adbar digeser. Idza dabar. Kebayang ya? Wa subhi, dan malam jika dia berpaling pergi. Wa subhi idza asfar, dan subuh ketika dia menguning. Sungguhnya innaha la ihdal kubar. Neraka ini, terutama neraka Saqar, termasuk satu dari neraka-neraka yang luar biasa. Nadhirul lil bashar, pemberi peringatan bagi manusia. Liman syaa minhum an yataqaddam aw yata'akhkhar, buat siapa di antara kalian memilih mau maju menerima kebenaran atau mau mundur dari kebenaran. Setiap diri bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi ada jiwa-jiwa yang mereka tidak merugi, yaitu ashabul yamin, penghuni surga yang dijuluki oleh Allah ashabul yamin. Mereka di surga banyak, yatasaalun, bertanya-tanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Maka mereka bertanya, mewawancarai penduduk neraka. Mereka mau tahu ya. Jadi mereka di surga tapi mau tahu, kepo. Di neraka kayak apa sih? Kenapa kok kalian masuk neraka? Gitu ya. Dan ini nikmat enggak? Ada kenikmatan tersendiri ya. Kalau kalian sukses nih, nanya kalian kenapa gagal, kan gitu ya. Kalau di dunia nggak bagus kayak gitu. Ini so banget. Nama kalau di surga neraka ini kenikmatan tersendiri, tambahan kenikmatan, kan gitu ya. Dan memang demikian. Penduduk surga ngelihat neraka, penduduk neraka ngelihat surga. Penduduk surga semakin senang, semakin bersyukur. Alhamdulillah tuh lihat orang lagi motong-motongan, lagi dipotong, lagi dihancur-hancurin. Kita alhamdulillah. Semakin bersyukur. Sebaliknya penduduk neraka semakin apa? Semakin merana. Karena aduh ini kita minum makannya gislin, makan zakum, minumnya gislin, itu orang enak-enakan di atas. Maka mereka nanti minta kan. Di surat Al-A'raf sudah kita bahas. Sudah belum ya? Oh belum. Enggak, belum nyampe ayat itu. Belum nyampe ayat itu ya. Pas. Oh ayat itu. Itu nanti mereka ngobrol dengan penduduk surga. Neraka ngobrol dengan penduduk surga, saling tanya-tanyaan. Malah di antara pertanyaan orang surga gimana? Kita udah dapat yang Allah janjikan buat kita. Kalian udah dapat belum yang Allah janjikan buat kalian? Gitu ya. Kan gitu ya. Mana ada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa adana rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa adana rabbukum haqqan. Kemudian nanti surat Saba mereka minta apa? Di surat Al-Araf juga sama. Minta bagi air dong. Mana ada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakum, bagi air dikit. Kita mau minum air putih, sudah kangen air putih. Minumnya sehari-hari gislin saja. Kata orang surga apa? Innallaha haramahu al-kafir, Allah haramkan yang tersebut dari orang kafir. Dan mereka bertanya, "Masa kaum fi saqar? Kenapa kalian masuk saqar?" Kata mereka, "Kita dahulu enggak salat." Qalu lam nakun musallin. Kita dahulu enggak memberi orang miskin makanan. Kita dahulu nakhudu ma'al khaidin. Nakhudu ma'al khaidin ini membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Jadi kalau ada forum menjelek-jelekan Islam, kita ikutan di forum tersebut, ikut ngomen kita, ikut ngetawain orang-orang Islam, ngetawain para ulama, ikut melecehkan mereka. Kalau ada tweet menjelek-jelekan Islam, kita ikut meretweet. Kalau kita ikut melike. Nakhudu ma'al khaidin, ada forum pengajian menjelek-jelekan Islam, ada seminar menjelek-jelekan Islam, kita ikut di situ, ikut tertawa bersama mereka, ikut menjelek-jelekan Islam. Nakhudu ma'al khaidin. Dan dahulu kami mendustakan hari kebangkitan hingga datang pada kami keyakinan. Ya, ini maksudnya apa keyakinan di sini? Kematian. Karena kalau keyakinan masuk keyakinan Islam berarti masuk hidayah ya. Enggak, keyakinan di sini apa? Islam. Ini berarti sama seperti akhir dari surat Al-Hijr. Dan wa'bud rabbaka hatta dia yakin ibadahi Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan. Kalau beberapa penafsir yang menyimpang, maksudnya bagaimana? Yakin tuh benar yakin. Jadi kalau kamu belum yakin, kamu ibadah yang banyak. Begitu udah yakin, kamu gak usah ibadah lagi. Nah ini, sudah sampai makom tertentu gak usah ibadah. Nah, itu penafsiran yang gak benar. Penafsiran yang benar bagaimana? Al-yakin maksudnya kematian. Karena di sini gak yakin. Kalau di sana yakin beneran, di sini ada yakin beneran. Konsisten mereka harusnya.
Kan gitu ya. Dan di sini nggak cocok kalau yakin maksudnya yakin beneran. Karena kalau sudah yakin kebenaran berarti nggak di neraka. Tapi di sini atatan yakin ay al maut, demikian kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan di sini berarti sekali lagi mempertegas konsep bahwasanya al-kufaru mukhatabuna bi furu' syariah wa ma la tasihu illa bihi wa Islam. Bahwasanya orang-orang tidak berislam juga apa? Dituntut menjalankan ajaran Islam sebenarnya. Tapi mereka dituntut sebelum itu ngapain? Bersyahadat. Dan nanti di neraka mereka tidak hanya disiksa karena tidak beriman, tapi juga disiksa karena tidak sholat 5 waktu, disiksa karena tidak puasa Ramadan, disiksa karena tidak zakat kalau mereka mampu, disiksa karena tidak haji kalau mereka sudah mampu juga. Terus apa gunanya? Di dunia kan mereka kalau mengerjakan hal itu mereka nggak dapat pahala, tidak sah. Oh, kita bilang sama seperti orang yang disuruh sholat. Ada azan nih, wajib sholat nggak? Sholat. Ini orang pada belum wudu, wajib sholat nggak? Wajib. Belum wajib, masa belum wajib? Wajib sholat. Tapi kalau sholat langsung sah nggak sholatnya? Nggak sah. Terus gimana? Kata kamu saya wajib sholat. Sekarang saya sholat saya nggak sah. Gimana sih? Wudu dulu. Sama. Orang yang tidak beriman juga sama. Saya katanya kata kamu kemarin nih usul fikih bilang kita nih diwajibkan juga menjalankan ajaran Islam. Sekarang saya sholat nih. Kamu bilang sholat saya nggak sah. Saya puasa nih. Kamu bilang puasa saya nggak sah. Yang benar gimana sih? Kamu wajib puasa, kamu wajib sholat. Tapi sebelum itu apa dulu? Wajib syahadat dulu, sama kayak gitu ya. Terus apa faedahnya kok? Faedahnya tambahan siksaan buat mereka di akhirat. Kalau di dunia sih nggak ngaruh, di dunia nggak ngaruh, tapi nanti di akhirat ngaruh. Jadi mereka double siksanya. Siksa tidak beriman dan siksa apa? Tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam, mengerjakan keharaman, meninggalkan kewajiban. Makanya di sini sebutkan mereka nggak sholat. Ini orang nggak beriman, tapi mereka ngaku. Kamu kenapa disiksa di Sakor? Kita nggak sholat. Padahal mereka dahulu memang tidak Islam. Tapi mereka bilang kami disiksa gara-gara tidak sholat. Berarti ada malaikat datang ke dia, kamu ya nggak sholat, disiksa. Karena dia nggak berislam dulu di dunia, tapi tetap disiksa karena nggak sholat. Disiksa gara-gara nggak memberi makan orang miskin. Betul, lagi-lagi ini mempertegas konsep memberi makan. Islamnya agama yang hobi memberi makan. Ajaran-ajaran itu makan terus, banyak makan-makan ya. Seperti adanya, mengentaskan kelaparan. Maka jangan sampai kita diam, tidak membantu kalau ada saudara kita kelaparan. Ini yang terbaru nih negara kelaparan apa? Somalia. Afrika Timur ya, Somalia, Ethiopia dan sekitarnya. Apalagi mereka saudara-saudara kita Syafi'iyah. Somalia ini mazhabnya Syafi'i. Ethiopia juga sama. Eritrea juga sama. Itu negara-negara Syafi'iyah. Habasyah tuh secara umum Afrika Timur itu negara-negara Syafi'iyah. Tolong ya dikirim donasinya. ACT kalau nggak salah ya, udah ada. Yang benua Afrika gambar beras. Tolong ditransfer ke situ ya, walaupun cuma 100.000. Mending yang mana? 10 juta ikhlas apa 100.000 nggak ikhlas? 10 juta ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafaat seorang pun. Jadi orang yang tidak beriman nggak berguna syafaat, karena syafaat khusus siapa? Orang beriman. Syafaat itu untuk pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Kalau memang tidak beriman maka tidak dapat syafaat. Musyrik tidak dapat syafaat. Tidak lagi berguna buat mereka peringatan-peringatan. Mereka ini dari peringatan seperti keledai yang lari dari singa. Farus mingkos, ini gambaran yang luar biasa. Anda pernah nonton Discovery Channel nggak? Edisi citah mengejar zebra. Padahal belum pernah kita lihat edisi singa mengejar keledai. Anda bisa bayangkan keledai ini hewan yang payah, ya nggak? Dikejar sama singa raja hutan. Ini bagaimana larinya? Bagaimana ketakutannya? Bagaimana teriakan-teriakannya? Ini seperti itu orang-orang yang tidak beriman. Ya, seperti itu adanya. Lari dari kebenaran seperti itu. Akan tapi di antara mereka sudah seperti itu juga ingin agar nanti di akhirat mendapatkan kitab kebaikan. Tidak seperti itu. Mereka ini enggak takut akhirat. Makanya kita harus takut akhirat. Ini takut akhirat bagaimana bentuknya? Takut belum mempersembahkan terbaik buat Allah. Takut amal dulu kita masih lebih banyak dari amal baik. Takut belum sempat bertaubat. Tidak demikian. Sungguhnya Al-Quran adalah peringatan. Tadzkirah. Siapa mau mengambil pelajaran silahkan. Tapi mereka tidak akan mampu mengambil pelajaran kecuali jika Allah berkehendak. Allah lah yang memberikan takwaan, Allah lah yang memberikan ampunan. Ini Allah lah yang berhak untuk ditakuti, dan Allah yang berhak untuk dimintai ampun. Sekian pembahasan surat Al-Muddatsir, mudah-mudahan bermanfaat. Kita break dulu untuk sholat duha sampai 5 menit. 10 menit nggak apa-apa. Saya juga lanjut lagi.